Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka takkan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Kalau seorang penjual, sales ya, menjual barang, kemudian mendekati calon pembeli dengan berbicara banyak hal memperkenalkan produknya, kira-kira calon pembeli akan tergugah minat membeli kalau satu, omongannya meyakinkan. Yang kedua, buktinya sudah ada. Kalau penjual salesnya ini misalnya warna kulitnya itu coklat, lalu menjual produk ini pemutih kulit ya, meskipun berbicara berapi-api, tapi kalau contohnya belum ada, percaya nggak kira-kira? Lawang kulitmu wae coklat tok Bu, Mbak, gitu kan. Mosok ini produknya berhasil untuk memutihkan kulit saya, begitu kan? Atau barang yang lain, atau jenis yang lain. Yang ingin saya tunjukkan adalah, atau yang saya katakan adalah, kesaksian dengan segala kalimat bahasa sekaligus bukti itu akan menambah nilai jual. Hari ini kita mendengarkan perintah Yesus kepada murid-muridnya. Perintahnya apa? Pergilah dan wartakanlah Injil. Siapa yang diutus? 11 murid tadi ditunjuk dan murid yang lain. Mereka diutus dan mereka mewartakan perutusan itu. Mereka berani mewartakan Injil karena apa? Satu, mereka punya pengalaman iman. Dan mereka membuktikan sendiri bahwa Yesus yang dulu wafat bangkit. Pengalaman iman mereka tentang Yesus yang bangkit inilah yang membuat mereka berani mewartakan Injil. Berapi-api, hidup mereka berubah, dan banyak orang mengatakan betul kesaksian mereka sungguh nyata. Kalau Injil hari ini kita renungkan untuk hidup kita 2000 tahun kemudian sekarang, pesan ini bagaimana kita menjalankan? Apakah kita juga berani mewartakan Injil atau melempem? Syaratnya satu, kita sendiri mengalami pengalaman iman, pengalaman dicintai Tuhan, pengalaman ditampaki oleh Yesus. Dan kekayaan iman inilah yang menjadi modal bagi kita untuk mewartakan Injil. Di paroki kita itu ada program namanya CAP, Kursus Evangelisasi Pribadi. Dari ribuan umat kita, sekitar 9 ribuan, untuk mencari peserta CAP, Kursus Evangelisasi Pribadi itu susahnya minta ampun. Ada 50 orang yang ikut, tapi dalam perjalanan juga akan mereteli, yang bertahan paling 40-an. Kursus evangelisasi pribadi itu pertama-tama yang diinjili adalah pribadi sendiri, supaya mengenali Tuhan, supaya dengannya berani percaya diri bahwa aku dicintai Tuhan,
bahwa iman akan Katolik itu sungguh menggembirakan, membuat bahagia, yang pada gilirannya menjual itu menjadi sales iman terhadap sesamanya. Tidak usah di perempatan-perempatan jalan mewartakan Injil. Setidak-tidaknya merengkuh saudara-saudara kita yang mau meninggalkan gereja, yang juga tidak lagi percaya kepada gereja, atau mereka yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak lagi percaya kepada gereja Katolik. Kepada merekalah kita diutus. Syaratnya satu, memiliki pengalaman supaya punya nilai jual dalam mewartakan Injil. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki kekayaan iman itu, pengalaman itu, dicintai oleh Tuhan, ditampai oleh Tuhan, dan yakin Tuhan hidup dalam hidup kita. Itulah modal untuk menjadi sales, menjadi pewarta Injil. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.